Gangsta, gangsta boogie, 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 gangsta boogie. Jago kungfu, udah jago kungfu dia, berani. Yang besar badannya kalah. Udah ditakutin sekarang. Apa pesan dari film tersebut yang kita tonton tadi? Jujur ini film dapetnya nggak sengaja. Saya buka-buka tiba-tiba nongol, oh ini ternyata relate sama materinya. Apa yang kita cari kita temukan teman-teman. Tadi filmnya boleh ditampilkan pada tadi. Yang hebat yang mana? Yang badannya gede kan? Dia punya sumber daya untuk menguasai Penjara. Badannya gede, jago berantem, berani. Makanya tadinya benar-benar menguasai penjara kan. Tapi dia kalah karena ada fobia kecoa. Ya, ada fobia kecoa dan orang tahu dia fobia kecoa, mau lonjok, ayo lo. Kayak gitu. Kayak kalau dulu film Warkop DKI yang Jangkrik Bos sama tuh. Ya kan, mau dipecat, Jangkrik Bos kasih goceng. Jadi kelemahannya dia itu di kecoa, fobia kecoa. Nah, banyak hal dari kita yang juga punya satu ketakutan, fobia, trauma, pengalaman masa lalu, ya kan, pendidikan yang salah, pola asuh segala macam, yang membuat
semua sumber daya kita tidak bisa digunakan cara. Sumber daya atau potensi diri tidak bisa keluar. Nah, ini filmnya ini. Tadi kan bukan gambar ini, nggak apa-apa. Monyet. Iya. Itu. Siapa yang punya resource? Yang tadi yang besar. Sumber daya ya. Ya, yang punya sumber daya. Tapi siapa yang Atau punya potensi kontrol? diri. Dia nggak punya kontrol. Yang punya kontrol kecoanya kan. Dia dikalahkan oleh fobia kecoa. Jadi apa yang membuat seseorang yang sebenarnya kuat menjadi tidak berdaya? Hari ini kita belajar bisa menjadi kunci kemerdekaan kita untuk melepaskan hal-hal yang ada di bawah sadar yang selama ini mungkin menghambat kita untuk lari maju ke depan. Teman-teman, ini bukan hanya tentang jungle, tentang hutan. Ini juga terjadi dalam kehidupan manusia, kehidupan kita. Seseorang bisa memiliki kemampuan, bisa bela diri, bisa masak, bisa balap mobil, banyak kebisaan. Pengalaman, dia banyak mengalami hal-hal luar biasa. Pendidikannya tinggi, bahkan mungkin sampai luar negeri segala. Punya uang banyak, punya jaringan network, punya jabatan, punya bakat, fisik yang kuat dan kesempatan yang terbuka. Tetapi dia tidak berkembang. Seperti hal ini, kemampuan segala macam ada dalam penjara. Potensinya ada tapi terkurung. Ini yang namanya penjara dalam diri, penjara kehidupan, penjara bawah sadar kita. Mengapa? Karena ada sesuatu yang menghambatnya dari dalam. Bisa berupa limiting belief. Kali itu hal yang menghambat itu apa? Sistem keyakinan. Ya, keyakinan dalam diri. Fobia tadi tuh, fobia kecoa, ya kan? Pengalaman yang traumatik, dibully teman di kelas ketika dia ke depan, dia ngomong depan ketawain, oh gitu ya. Akhirnya dia merasa malu, timbul di bawah sadarnya trauma untuk maju ke depan. Karena kalau maju ke depan, dia takut dibully lagi. Akhirnya sampai, nah kalau itu nggak dibereskan, sampai dewasa dia punya rasa malu untuk tampil. Seberapa tinggi dia sekolah, seberapa pintar dia belajar segala macam, tapi ketika ada rapat segala macam, dia nggak pernah tuh ada ide, ya idenya enggak, dia diem aja karena takut salah, takut disalahkan, takut diketawakan. Akhirnya karirnya mentok. Banyak pengalaman traumatik, ketakutan, self image itu tentang kita melihat diri sendiri. Kalau Pak Daniel mungkin bisa melihat ini boleh. Nah ini enggak, ini Pak Daniel ini saya. Tapi dia lebih jago dong. Enggak, ini Pak Daniel ini saya, Pak, tenang aja. Pak Daniel tetap lebih bagus. Oh iya. Ya. Cara melihat diri kita sendiri. Allah menurut prasangka hambanya. Kalau kita bisa mengatakan kita bisa, ya pasti bisa. Ya. Kalau kita bilang susah, ya susah. Kalau kita berpikir saya nggak layak, ya nggak layak. Kalau kita berpikir, saya malu gaul sama dia kan, ya udah. Ketidakpantasan itu yang membuat kita benar-benar tidak pantas. Bagaimana cara kita melihat diri sendiri? Orang kan nggak tahu dompet saya ada isinya apa enggak kan? Ada isinya, KTP, SIM, misalkan. Nggak tahu. Ya, tapi karena self image-nya, saya ngerasa saya pede aja karena misalkan uang itu adalah sumber daya.
tapi uang bukan segala-galanya untuk meningkatkan sumber potensi diri atau kepercayaan diri, betul kan? Jadi ketika rasa itu ada, saya malu karena begini begitu, ya itu yang terjadi. Potensi kita tidak berkembang. Bagaimana cara kita melihat diri sendiri? Saya pernah lari sama istri di GBK. Istri saya pakai sepatu lumayan bagus. Saya punya sepatu Converse yang bukan Converse. Waktu beli sih lumayan bagus, tapi ketika dipakai di GBK udah agak kuning-kuning gitu tuh. Istri saya malu. Awe. Iya, enggak asli. Cuma udah karetnya itu udah kusam. Karetnya udah kusam, udah ada yang melotok kayak gini nih. Di pinggirnya. Saya bilang, "Emang kamu nggak malu?" "Apaan sih malu?" Tapi dengan begitu saya dibeli sepatu sama dia. Keren banget. Cowok gratisan. Ya istilahnya begitulah. Kalau memang kita pede, ya pede aja. Tahu kok bisa gitu? Ya karena dia melihat dirinya luar biasa. Meskipun pakai celana pendek yang digunting, ya dia pede aja kan. Ada kalau orang yang nggak kenal bilangnya gembel kan. Ada yang nanya, "Pak Bob, kenapa sih nggak beli celana pendek sekalian?" katanya, "daripada celana panjang digunting." Justru itu kenikmatannya adalah waktu saya gunting. Di waktu dia dilipatin, kenikmatannya di situ katanya. Ya lanjut. Dan yang hambat berikutnya adalah emotional pattern, pola emosi. Kalau senggolan, senggol bacok. Kalau WA nggak dibales, mikirnya orang belagu, ya kan? Kalau kita lagi makan begini, orang yang nggak nyamperin, resepsionisnya apa bukan resepsionis, waiter yang nyamperin, dibilangnya ini restoran nggak bagus, servisnya kurang oke, ya kan? Ada yang begitu ya? Ada. Ya, emosional point. Padahal kita kan punya pilihan kan? Ketika berdebat, kita boleh sambil emosi atau pakai logika. Ketika senggolan di jalan, kita bisa tetap tenang atau berantem, betul gak? Kita punya pilihan. Tetapi terkadang pola emosi yang diikuti ini kan, jadi pola itu kan diikuti ya, yang membuat potensi kita terhambat. Teman-teman, saya pernah bilang ini kan, high performance sama dengan potensi dikali apa? Kali emosi atau kali state, boleh. Sebagus apapun bakat seorang pemain bola, tapi ketika dia di lapangan ke tackle dikit, dia nendang pemain lawan, dikeluarin sama wasit, karena dia tidak akan pernah berkembang. Ada satu juara dunia tinju, namanya siapa dari Meksiko, Garcia siapa gitu. Memang dia udah juara dunia, tapi emosinya tidak terkontrol. Akhirnya bagaimana karirnya dia? Karirnya dia berakhir di penjara, bunuh diri, gantung pakai celana jeans. Karena dia habis jadi juara dunia, nggak tahu apanya yang berantem sama istrinya, emosinya tidak terkontrol, istrinya dibunuh, dia di penjara gantung diri. Jadi performa terbaik seseorang itu ketika potensinya dia didukung sama pengelolaan emosi. Itulah kenapa pola emosi yang kurang baik menghambat seseorang untuk berkembang lebih besar. Kenali, pahami, dan bebaskan diri kita dari dalam, dan kemerdekaan kita dimulai. Oke? Paradox of human potential. Ada orang-orang yang punya kemampuan untuk melakukannya, tetapi dia tidak melakukannya ketika dibutuhkan. Punya kemampuan, pengalaman, pendidikan, prestasi, network, dan potensi lainnya. Tapi ketika dibutuhkan, nggak keluar tuh potensinya. Contoh, dia belajar di rumah, belajar gitu kan,
semua dibaca, ditanya sama ibunya bab sekian, pertanyaannya dia bisa jawab. Tapi ketika di ruang ujian ngeblank tuh, banyak anak begitu ya, Banyak. nervous, grogi, ngeblank. Pas ketanya, Ade tadi jawab apa? Nggak tahu mah, Ade lupa semuanya. Itu dari dalam. Yang salah siapa? Apakah orang tua bilang, Ade gimana sih? Yang salah mungkin orang tuanya ketika dia ngajar sama anaknya, Ade begini. Dia bisa jawab tuh karena takut kan? Salah sambil salah gitu. Karena takut dia bisa jawab. Tapi ketika dalam kondisi dia tertekan, stres, menghadapi soal ujian, tekanan itu muncul kembali, akhirnya dia nggak bisa jawab karena ngeblank sama sekali. Atau contoh langsung, atau ada seorang sales yang sangat pintar, dia tahu produk, udah ikut belajar sama Pak Hartono, tahu dia gelombang merah, gelombang biru, tahu fungsinya, dia tahu semua. Zenurik dia zat-zatnya juga semuanya hafal. Sangat pintar, menguasai produk, berpengalaman, ngomongnya juga jago, tetapi ada rasa di